Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya pada baik-baik aja. Oke, nah kali ini aku bakalan berbicara tentang bagaimana cara menyikapi atau menghadapi ada anggota keluarga kita yang LGBT, atau ada saudara kita yang LGBT, maupun ada teman kita ya, orang-orang sekitar terdekat kita yang LGBT. Baik, jadi karena aku yang mengalamin dan sebagian juga teman-teman aku yang sudah pernah aku em, wawancarai atau juga kita saling sharing ya. Jadi aku menyimpulkan cara terbaik untuk menghadapi atau menyikapi jika kita mendapatkan atau menemui orang-orang terdekat kita, eee, termasuk LGBT, baik dia itu lesbian, trans ya, biseksual, ya, pokoknya, yang banyak lagi sih selain LGBT ya, ada juga yang transseksual juga gitu. Oke. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah ketika itu misalnya anggota internal, anak kamu misalnya, bapak ibu atau si abangan itu tidak boleh melakukan kekerasan fisik. Justru ketika kamu melakukan kekerasan fisik, misalnya memukul, misalnya ada anak laki-laki yang kemayu, ya, suka berteman dengan perempuan, udah terlihat dari kecil itu memang dia eee, dominan seperti kayak kecewe-cewean, jangan lakukan kekerasan fisik. Karena itu akan membuat dia menjadi tidak nyaman di rumah, terus dia akan bisa melakukan hal-hal di luar dugaan kita, misalnya keluar dari rumah dan akan mencari di luar sana komunitasnya atau mencari kebebasannya, kebahagiaannya sendiri, ya. Jadi stop untuk memukul, melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak kita maupun keluarga terdekat, ada sepupu ya, misalnya seperti itu. Karena banyak teman aku dulu ya, waktu aku masih kecil, terus kita saling sharing, yang aku lihat bukan malah worth it atau berhasil. Ada beberapa teman aku yang dipukul gitu sama keluarganya, abangnya. Biasalah ya, namanya juga kita si abangan atau si bapak atau si ibu merasa malu dengan tetangga, masyarakat, sehingga dengan cara seperti itu mungkin harapan kita dia akan berubah, dia akan menjadi lebih manly kalau dia tuh transgender gitu kan. Dia akan tidak melakukan perilaku-perilaku trans. Itu adalah salah besar ya guys. Jadi bahkan teman aku itu kebanyakan malah kabur dari rumah, dan dia malah jadi lebih mencari lingkarannya, komunitasnya, mencari kebebasannya dan kebahagiaannya. Oke, yang kedua, seperti yang kemarin aku sudah kontenin, jangan memaksa keluarga kita atau salah satu anggota keluarga terdekat kita itu eee, melakukan ruqyah habis-habisan, terus juga terus-terusan membawa dia ke psikiater atau ke psikolog atau ke dokter kejiwaan atau apalah, karena itu bukan penyakit gitu. Oke, selanjutnya jangan pula eee, melakukan ancaman juga ya. Kadang-kadang kekerasan verbal, misalnya kalau kamu bla 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 bla, kamu akan dikeluarkan dari rumah, kalau kamu jadi ini, kamu akan dicoret dari kakak. Itu juga tidak baik ya. Nah, banyak lagi lah hal-hal yang sebenarnya nggak worth it. Mungkin teman-teman bisa melihat intimidasi, tekanan, pressure yang sangat besar sekali dari keluarganya, itu juga nggak baik. Nah, jadi apa yang harus bapak ibu lakukan, atau abang-abang atau kakak-kakak dan tante-tante ya. Yang pertama itu adalah
ngomong dari hati ke hati, lakukan komunikasi, diskusi, karena ketika kita melihat tumbuh kembangnya si anak, orang tua yang lebih tahu ya, ketika misalnya umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, oh anak saya seperti ini, oh makin lama kok jadi kayak cewek, kok jadi kayak tomboy atau gimana gitu. Nah ada saatnya di usia 17-18 dia sudah mulai matang untuk berpikir, di situ kita lakukan diskusi. Jadi arahkan dengan hal-hal yang baik ya, tanyakan perasaannya bagaimana sebenarnya, kamu gimana setelah tumbuh dewasa, kok ibu lihat, bapak lihat kamu lebih dominan bermain sama cewek, kamu kan cowok, kamu cewek kok lebih dominan bermain sama cowok, kok nggak lebih feminin, apa yang kamu rasakan, ngobrol sama kita. Nah bisa jadi dengan obrolan itu nanti bapak ibu terus juga mbak-mbaknya bisa nanti ambil langkah berikutnya bagaimana ya. Yang kedua adalah bisa jadi membiasakan dari kecil perilaku baik gender laki-laki dan perempuan, misalnya dibiasakan kalau anak-anak perempuan itu ke arah yang lebih feminin, misalnya belikan atau ajarkan bermain boneka-bonekaan ya, terus kursus menari, ajarkan memasak. Apa yang cowok-cowok, anak-anak laki-lakinya ajak main bola, atau perkenalkan aktivitas-aktivitas cowok gitu. Ini mana tahu ya, ini mana tahu worth it, dan dia jadi terbiasa dari kecil sampai dia beranjak dewasa. Nah kebanyakan sebenarnya yang aku lihat dari lingkaran keluarga atau ruang lingkup keluarga itu, pihak keluarga tidak mengamati dari kecil apa aktivitas yang dilakukan si anak, dominan dia bermain dengan siapa, terus hobi-hobi yang tidak didampingin oleh ayah dan ibu. Nah kayak aku dulu memang jujur li ya, mau kayak dibebasin gitu sih. Apalagi nenek aku, ketika dia tahu aku bermain dengan cowok terus aku digaduhin atau ada yang menyakiti aku, terus cucunya tidak tahan nangis-nangis, dia mungkin lebih merasa safety kalau nih anak lebih bagus bermain dengan gender perempuan gitu. Jadi dia tidak lebih tersakitin. Akhirnya aku ya wes, nak main aja sama anak cewek wedo gitu, daripada kamu nangis-nangis akhirnya jadi kebablasan. Sebenarnya itu sih salah pola asuh dari nenek aku sih dulu. Nah kalau dari ayah aku memang tidak melakukan kedekatan yang sangat intim sekali untuk menunjukkan atau mempromosikan hobi-hobi yang lebih maskulin gitu. Jadi aku tuh lebih banyak dirangkul sama ibu sih sebenarnya. Jadi tahu sendiri lah ya, mau mama yang penting anaknya happy, nggak nangis, gimana terserah lah dia mau berteman dengan siapa. Nah itu bisa jadi sih salah satu strategi atau trik teman-teman untuk apa namanya ya, menghindari potensi-potensi terjadinya ke arah situ gitu. Tapi bukan juga jaminan ya, ketika um, banyak kok misalnya gini loh, hobi itu tidak memandang status sih, hobi itu tidak memandang jenis kelamin. Pakaian mau warna pink, mau warna hitam, berpakaian juga tidak menentukan jenis kelamin sebenarnya. Makeup juga bukan hanya cewek aja yang harus dandan, cowok juga sebenarnya perlu dengan memperhatikan tubuhnya. Jadi sebenarnya tidak menjadi jaminan juga. Cuman kan nggak ada salahnya kita melakukan usaha-usaha yang nantinya bisa juga apa namanya, memperlambat si anak tadi tidak kebablasan. Mungkin seperti itu bahasanya yang lebih simpel ya. Oke, yang ketiga adalah coba banyak berdiskusi dengan
teman-teman yang notabene mungkin ada keluarga yang seperti itu, tapi anaknya mungkin sudah berubah atau sudah ada yang menikah, jadi diskusi atau bisa berdiskusi dengan, ya bisa jadi mungkin dengan psikolog, psikiater gitu ya. Jadi banyak dapat input yang bisa diaplikasikan nanti saat melakukan pola asuh ke anak seperti itu. Atau di lingkungan sekolah boleh diskusi dengan guru pembimbingnya atau wali kelasnya gitu kan. Jadi orang tua nggak apa-apa asesmen aja gitu. Sebenarnya anak saya gimana di lingkungan sekolah, apakah baik-baik aja atau bagaimana perilakunya. Ini bagi orang tua yang sudah tahu ya ada kecenderungan si anak ini LGBT gitu. Nanti bisa diskusikan dengan wali kelasnya gitu loh. Jadi ketika wali kelasnya sudah tahu, kita minta bantuan tuh sama pihak sekolah gitu. Jadi ada kayak penanganan khusus. Bisa jadi kan ketika wali kelasnya ngomong ya kan dari heart to heart gitu, dia bisa lebih mendengar. Sayangnya kalau aku dulu waktu sekolah dulu sih nggak ada ya hal-hal seperti itu. Kalau misalnya dulu ya di sekolah dulu guru-guru malah ngebebasin aja, kalau mau ikut seni tari ya ikut seni tari, ikut drama ya drama, berteman dengan perempuan ya tidak apa namanya tidak dipermasalahkan, terus tidak ikut olahraga main sepak bola juga nggak dipermasalahkan sama guru olahraga. Jadi akhirnya si anak di saat berada di lingkungan sekolah, dia jadi bebas aja gitu loh. Seperti itu. Terus yang keempat adalah perhatikan lingkungan pertemanannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan sudah datang misalnya cowok, kebanyakan cewek, terus ada yang waria-waria, diskusikan aja gitu. Sebenarnya teman-temannya baik nggak sih gitu. Kalau di luar sana mereka bagaimana. Jadi orang tua ketika anaknya itu keluar rumah berteman dengan lingkaran teman-teman seperti itu tidak khawatir gitu. Seperti itu sih. Terus yang kelima memang udah diedukasi, lebih diajarin sebenarnya posisi kamu sebagai anak laki-laki nanti seperti ini, kedepannya kamu akan menjadi kepala rumah tangga, kedepannya kamu akan mencari uang. Terus kalau kamu perempuan seperti ini yang harus kamu lakukan ketika kamu nanti udah dewasa atau menikah. Dan kalau misalnya lagi apa sih namanya, dan yang terakhir dari segi agama juga sih, masukin, ajarin ya nilai-nilai agama, terus kayak apa namanya ya, terjemahan-terjemahan di Al-Quran. Jadi bisa jadi dengan nanti sendirinya akan ada kesadaran seperti itu. Kalau misalnya ada tips-tips yang lain boleh dikasih komentar di bawah ini. Tapi terus terang yang namanya LGBT itu sangat beragam, berwarna sekali. Ada memang dia sudah di mindset itu dia perempuan, misalnya trans sudah perempuan. Ada yang masih bingung, masih kayaknya aku masih pengen berubah. Ada yang aku udah gini aja deh, nggak usah yang macam-macam. Jadi sebenarnya ada keanekaragamannya, ada sama kayak juga yang lesbian ya, sama kayak juga biseksual. Jadi ini juga teman-teman di luar sana juga harus paham, nggak selamanya yang trans itu pengen berubah total jadi perempuan, potong penis jadi vagina. Banyak kan kita jumpai sudah total jadi perempuan. Ada juga yang nggak mau gitu, aku nggak mau. Jadi masing-masing punya komitmen, punya prinsip hidup sih sebenarnya gitu ya. Jadi intinya lebih jangan ada kekerasan fisik maupun verbal, lebih ke diskusi, komunikasi. Sama kayak orang-orang luar negeri sih sebenarnya. Orang luar negeri kan ketika ayah dan ibu dan anak itu kan sudah apa ya, tidak tabu untuk curhat-curhatan. Bahkan masalah seks saja mereka sudah curhat. Masalah pacar dicurhatin. Jadi jangan sampai si anak ini curhatnya kepada orang lain atau teman-temannya yang nantinya akan memberikan masukan-masukan yang tidak baik. Mendingan si anak diajari dari awal kalau ada apa-apa curhatnya sama keluarga. Kalau kamu ada masalah curhatnya sama ayah, ibu atau kakak. Kalau kamu ada merasa aneh-aneh curhatnya sama keluarga.
masalah kamu, masalah kita, masalah orang tua, masalah anak, masalah keluarga, masalah kita bareng-bareng seperti itu. Oke, jadi itu aja yang dapat aku bagiin untuk apa namanya, pengalaman hidupnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan nantikan vlog-vlog berikutnya yang bermanfaat buat kamu. So see you and bye bye.